Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zidni Khairunisa, NIM 200309604. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang falsafah kesatuan ilmu. Menurut saya, falsafah kesatuan ilmu adalah anggapan atau gagasan yang paling dasar yang dijadikan satu sebagai pandangan hidup. Falsafah kesatuan ilmu sering disebut dengan wahidatul ulum atau kesatuan yang mendasar. Dasar dari falsafah kesatuan ilmu yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Karena manusia banyak hal yang dipikirkan dan dirasakan, semua tidak akan dihindari karena adanya fitrah yang tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam filsafat Islam, banyak terdapat tokoh-tokoh, salah satunya yaitu Ibnu Tufail. Beliau memiliki disiplin ilmu yang sangat tinggi dalam berbagai bidang. Dalam penyampaian ilmu mengenai filsafat, beliau menggunakan metode berkomunikasi lewat kisah yang sangat menarik agar orang-orang awam lebih mudah memahami apa yang telah disampaikan Ibnu Tufail tersebut. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai epistemologi pengetahuan perspektif Ibnu Tufail. Inti dari pemikiran Ibnu Tufail dalam mencari kebenaran tertuang pada karyanya yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Dalam karya tersebut mengisahkan perjalanan manusia yang melakukan spiritual untuk mencari kebenaran. Dalam mencari jalan yang benar melalui berbagai tahap tindakan dan pengamatan. Dalam karya tersebut memaparkan bahwa melakukan pencariannya dengan memulai dari pengamatan indrawinya, kemudian menggunakan akal pikiran atau rasio, serta menggunakan batinnya seperti akal, indera, dan intuisi. Kemudian Hai Ibnu Yaqzan ini melakukan pengamatan sedikit demi sedikit terhadap fenomena yang terdapat di sekitarnya, seperti gejala alam, binatang-binatang, dan yang selanjutnya yaitu jalan pada sang kebenaran yang ia temukan setelah melalui beberapa tahapan. Dari berbagai tahapan tersebut, akhirnya Hai Ibnu Yaqzan telah berhasil menemukan esensi dari segala esensi yang ada. Kemudian Hai Ibnu Yaqzan dapat menyimpulkan dari pengalaman yang telah ia lalui bahwa Tuhan itu pasti baik dan bijaksana, sempurna, dan juga penuh dengan rahmat dan menjadi tujuan semua manusia. Karena itu merupakan puncak kebahagiaan hanya dapat dicapai ketika selalu berhubungan dekat dengan Allah tanpa henti dan melepas diri dari dunia materi, sehingga manusia dapat sampai pada objek pengetahuan yang paling tinggi, yaitu wajib al-wujud. Dari pengalaman tersebut, maka Hai Ibnu Yaqzan sampai pada puncak tafrid. Kemudian poin kedua yang akan kita bahas mengenai konsep jiwa perspektif dari Ibnu Tufail. Menurut Ibnu Tufail, manusia merupakan suatu perpaduan dari tubuh,
jiwa hewani, dan non-bendawi. Dari perpaduan tersebut dapat digambarkan oleh binatang, benda angkasa, dan Tuhan. Karena hal tersebut, pencapaian dalam konsep jiwa terletak pada pemuasan kepada tiga aspek tersebut. Kemudian poin ketiga, konsep akal perspektif Ibnu Tufail. Dalam pemaparan pemikirannya mengenai konsep akal, Ibnu Tufail menuangkan dalam karyanya yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan tadi. Di dalam karya tersebut diperumpamakan dalam kisah seseorang yang bernama Hai. Hai tersebut merupakan sosok manusia yang mempunyai akal yang dibarengi dengan kesucian jiwa. Ia dapat membedakan sesuatu mana yang hak dan mana yang batil, serta ia dapat memecahkan masalahnya sehingga sampai pada puncak al-hakikat al-ulia. Menurut Ibnu Tufail, akal merupakan daya pikir atau al-quwat al-natiqah yang memperhatikan karakter yang berhubungan dengan indera, dan daya tersebut dapat berhubungan dengan Allah atau al-ittisal bi Allah. Dari konsep akal tersebut dapat digambarkan pada diri Hai, yaitu dalam berpikir dan berzikir. Berkaitan dalam cara pikir dan zikir, Ibnu Tufail mengemukakan bahwa makrifat itu dimulai dengan panca indera. Namun, jika terhadap orang yang metafisik, maka orang tersebut dapat mengetahuinya dengan akal dan wahyu. Pada dasarnya, akal dan intuisi atau wahyu itu saling berlawanan. Namun di antara keduanya itu muncul dari akar yang sama dan terjadi saling isi-mengisi. Yang satu berpegang pada kebenaran dengan secara berpotong-potong, sedangkan yang lainnya berpegang pada kebenaran secara keseluruhan. Jadi, keterkaitan akal dengan wahyu terdapat hubungan yang sangat erat. Dapat diibaratkan dengan kehadiran wahyu itu menjadi pelengkap bagi akal, karena kehadiran tersebut merupakan penguatan pada kebenaran akal serta sebagai penjabaran terhadap hal-hal tertentu. Adapun kedudukan pengetahuan yang diperoleh dari akal dengan yang diperoleh dengan wahyu itu, menurut Ibnu Tufail, pengetahuan akal berada di bawah pengetahuan wahyu, karena fungsi wahyu adalah sebagai petunjuk akal. Kebenaran pada pengetahuan akal itu bersifat relatif, yang dikarenakan dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sedangkan pengetahuan wahyu adalah kebenaran yang mutlak. Dengan demikian, dari apa yang telah saya paparkan mengenai pemikiran Ibnu Tufail mengenai epistemologi, akal, dan jiwa melalui karya yang telah ia buat dengan judul Hai Ibnu Yaqzan, dalam karya tersebut memaparkan bahwa melakukan pencariannya itu dengan mengawali pengamatan indrawinya, kemudian menggunakan rasio, dan selanjutnya menggunakan batinnya seperti akal, indera, dan intuisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.